Prosesi pemakaman jenazah Raja Surakarta Pakubuwono ke-13 dimulai pada Rabu pagi. Jenazah Pakubuwono diantar menggunakan kereta ke Loji Gandrung sebelum dibawa menggunakan ambulans ke Komplek Pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta. Iringan kereta jenazah Raja Surakarta Pakubuwono ke-13 keluar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan ditarik 8 kuda dan para prajurit keraton di barisan depan. Selain itu, kereta jenazah 2 diiringi 2 kereta lain yang menyebarkan udik-udik sepanjang rute yang dilewati. Udik-udik merupakan tradisi menebar uang koin dari raja sebagai simbol kemurahan dan berkah dari raja kepada rakyatnya. Kirap kereta jenazah Pakubuwono ke-13 menuju Loji Gandrung sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta. Sebelum memberangkatkan jenazah Pakubuwono ke-13, Keraton Kasunanan Surakarta mengadakan tradisi brobosan diikuti seluruh keluarga besar keraton. Prosesi brobosan digelar sebagai bentuk penghormatan terakhir keluarga sebelum jenazah diberangkatkan ke lokasi pemakaman di Imogiri. Dalam adat Jawa, tradisi brobosan dilakukan oleh keluarga dengan berbaris dan berjalan di bawah peti jenazah sebanyak 7 kali. Setelah prosesi brobosan, jenazah dinaikkan ke kereta dengan ditarik 8 kuda. Dari mancanegara, Zohran Mamdani menangkan pemilu dan mencatat sejarah sebagai wali kota muslim pertama kota New York. Politisi Partai Demokrat itu meraih kemenangan telak dalam pemilu yang digelar Selasa kemarin waktu setempat. Sukacita dan kegembiraan diluapkan pendukung wali kota terpilih Zohran Mamdani usai kemenangan diraih oleh wali kota muslim pertama di New York ini. Selain itu, Mamdani tercatat sebagai wali kota Asia Selatan pertama dan wali kota termuda dalam lebih dari 1 abad, yaitu berumur 33 tahun. Sebelumnya, Mamdani sempat berdoa bersama saat hendak mencoblos dipimpin oleh tokoh muslim Indonesia, Samsi Ali. Pemirsa, bukan untuk melindungi, badan tegap seorang pria justru digunakan untuk memukul pengendara motor di depan Mabes TNI. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, pemotor wanita yang melawan arus nekat tabrak pemotor lainnya. Seorang pemotor yang mengalami mogok dan tengah memperbaiki motornya di kawasan Mabes TNI tiba-tiba didatangi pria berbadan tegap. Bukannya membantu, pelaku malah melayangkan bogem mentah ke korban. Mendapat perlakuan tak menyenangkan, korban menjelaskan bahwa ia tengah memperbaiki motor. Namun, saat tahu kejadian terekam kamera, pelaku mendadak ramah dan mengajak bersalaman korban. Disuruh pelan-pelan dari tadi sampai emosi. 2 pengendara motor terlibat adu mulut di tengah jalan di kawasan Jalan Parung Ciputat, Pondok Cabe, hingga mengakibatkan kemacetan. Insiden dipicu salah satu pemotor yang nekat melawan arah. Namun, saat ditegur, tak digubris pelaku dan memilih bertahan di tengah jalan. Tak sampai di situ, pelaku bahkan sengaja menabrakkan kendaraannya hingga korban menderita luka di kaki akibat terjepit dan memar karena dilindas ban motor. Video viral selanjutnya terjadi di jalur menuju Curug Cilember, Bogor. 1 unit mobil gagal menanjak hingga mundur tak terkendali dan terguling di lahan kosong. Arah Curug 7 Cilember. Akibatnya mobil rusak parah, namun beruntung tidak ada korban jiwa. Warga mengaku jika di lokasi kejadian sudah sering terjadi, terutama bagi kendaraan yang kondisinya kurang prima dan pengemudi tidak menguasai medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak ada hujan ataupun angin, 3 rumah tiba-tiba saja ambruk di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Dan usut punya usut, kerusakan diduga akibat abrasi pondasi rumah dari saluran air. Ini kapan rubuhnya? 3 rumah di Jalan Sumur Jambu 2B, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur rusak berat. Sementara 2 rumah warga terdampak kerusakan akibat terjadi longsor pada saluran air. Peristiwa terjadi saat warga tengah melakukan pembongkaran pagar rumah untuk revitalisasi saluran air. Terjadinya longsor akibat abrasi ini sebelumnya dirasakan warga. Warga melapor ke pihak kelurahan meminta dilakukannya pengerjaan saluran air karena sudah terjadi kemiringan pada aspal jalan. Selanjutnya, warga pun mengajukan perbaikan saluran air karena kondisi jalan sudah miring. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Ribuan warga di Jakarta Utara hingga Jakarta Timur ramai-ramai mengeluhkan bau sampah menyengat dari pengolahan bahan bakar sampah Refuse Derived Fuel atau RDF Rorotan. 20 anak di Cakung Timur bahkan sakit ispa gara-gara polusi bau dan udara.
Belasan warga menggeruduk pusat pengolahan bahan bakar sampah Refuse Dare Fuel di Rorotan, Jakarta Utara. Warga protes atas bau busuk menyengat sepanjang hari diduga dari tumpukan sampah di RDF. Warga mengaku resah karena meski masih tahap uji coba, aktivitas RDF Rorotan sudah mengganggu warga. Tidak hanya di sekitar Rorotan, bau busuk sampah tercium hingga Cakung, Jakarta Timur yang berjarak 800 meter dari RDF. Tidak hanya memicu bau busuk dan kerumunan lalat, RDF Rorotan diduga memicu puluhan anak dan balita sakit ispa, mata bengkak, dan merah. Atas keluhan warga, Gubernur Pramono Anung meminta uji coba RDF Rorotan dihentikan sementara. Adalah ketika sampahnya kemudian dilakukan mobilisasi atau pengangkutan, truknya itu tidak kompak sehingga air lindinya tumpah, dan kemudian inilah yang menyebabkan bau. Dan saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk sementara komisionernya dihentikan terlebih dahulu. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengklaim operasional RDF Rorotan bakal menggunakan teknologi penetralisir bau dan pengendali emisi agar udara Jakarta tetap bersih. Tapi nyatanya, baru di tahap uji coba, pusat pengolahan energi sampah itu sudah menuai protes warga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tinggal di kawasan elit Cakung, Jakarta Timur, tapi bau busuk sampah sepanjang hari. Ada Anissa Rizkia di sana. Nisa, seperti apa bau busuk sampah yang tercium di sana? Ya, Davi dan juga pemirsa, hari-hari warga yang tinggal di perumahan elit yaitu di Jakarta Garden City ini memang mereka mengeluhkan bau busuk, aroma sampah, di mana ini adalah dampak dari adanya uji coba yang dilakukan pabrik pengolahan sampah di daerah Rorotan, Jakarta Utara. Kita tahu bahwa lokasi ini berjarak 800 meter begitu dari pabrik, namun aromanya masih tercium begitu pada saat uji coba dilakukan. Dan hari ini pabrik sudah mulai tidak beroperasi karena adanya protes dari warga. Saya akan coba tanyakan langsung dengan salah satu ketua RT di sini, Bapak Wahyu. Bisa diceritakan asik keluhan yang Bapak rasakan hingga hari ini dilakukan pemeriksaan secara gratis oleh Dinas Kesehatan Jakarta Timur? Ya, baik, terima kasih. Jadi dari uji coba RDF kemarin itu sangat terasa di warga kami. Beberapa warga mengalami ispa, sakit mata, sekitar 23 orang. Itu baru dari RT kami 18 saja. Ini kebetulan saya juga dengan para ketua RT yang lain. Ini ada Ibu Dela dari RT 14 Lasen, Pak Joni dari RT Sortem. Kami merasakan hal yang sama, bahwa dampak dari uji coba RDF ini mengakibatkan sejumlah warga, khususnya balita dan batita, itu mengalami gangguan kesehatan yang serius. Apa sih tuntutan warga setelah dilakukan uji coba dan hari ini dihentikan oleh pemerintah? Ya, pertama saya menyambut baik, terima kasih kepada Pak Gubernur yang akhirnya dengan tegas menghentikan sementara uji coba ini. Karena memang uji coba ini dampaknya sangat luas, bukan hanya warga sekitar Cakung Timur, tapi juga warga di tetangga kita sebelah, Kota Harapan Indah Bekasi juga ada dampaknya. Harapan kami yang pertama tentu mohon kepada Pak Gubernur bisa duduk bareng-bareng kami. Kita diskusi bersama, kita evaluasi Pak, karena ini sudah 3 kali ya. Kami bukannya menolak keberadaan RDF, tidak menolak. Kami itu mendukung program pemerintah, tapi kami sudah berikan kesempatan 3 kali. Sudah uji coba 3 kali. Dan hasilnya sama. Hasilnya sejumlah warga jatuh sakit, sejumlah balita menjadi korban. Apakah ini akan diteruskan? Kami mohon kebijakan Pak Gubernur untuk duduk bareng, kita diskusi, kita evaluasi sama-sama. Salahnya di mana? Saya rasa tidak ada tidak ada salahnya kalau pemerintah mengakui, oh maaf kami gagal. Kami tidak mampu melaksanakan uji coba ini. Ya sudah, kita stop, kita pikirkan ini direlokasi. Mungkin kalau tempatnya terlalu dekat dengan pemukiman tidak cocok ya. Cocoknya mungkin di salah satu pulau seribu yang ada, mungkin itu lebih bagus. Menghindari jumlah korban yang akan terjadi berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Wahyu atas waktunya. Dilanjut kembali pemeriksaannya. Dan itu tadi pemirsa salah satu perbincangan saya bersama dengan Ketua RT yang mengeluhkan dan berharap begitu ya agar pemerintah melakukan kebijakan lebih lanjut agar implementasi dari pabrik pengolahan sampah ini bisa berjalan dengan baik dan berdampak positif tentunya untuk warga di sekitarnya. Dari Jakarta Timur saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa. Selamat bertugas kembali.